Mengadili. 1. Menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa Thomas Terikasi Lembong tidak dapat diterima. 2. Menyatakan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara nomor 34/Pitsus/Datar TPK 2025/PN Jakarta Pusat. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor rek perkara PDS/Datar 06-M.1.10-FT.1-02/2025 tertanggal 25 Februari 2025 telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 4. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Thomas Terikasi Lembong berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut. 5. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 oleh kami Denny Arsan Fatrika SMH selaku Hakim Ketua, Purwanto S. Abdullah SMH dan Ali Muhtarom SMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Saudara Hartanto, SHMH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan diucapkan di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Demikian tadi Saudara terdakwa, penuntut umum juga tim penasihat hukum ya. Majelis telah membacakan putusan atas keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh terdakwa maupun tim penasihat hukum. Intinya eksepsi atau keberatan dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi kalau ada keberatan terhadap putusan terkait eksepsi ini, silakan diajukan bersama-sama dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Ya. Untuk itu silakan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara untuk mengajukan alat-alat bukti dalam perkara ini. Terima kasih atas kesempatan yang mulia. Untuk pembuktian dan pemanggilan saksi kami mohon waktu yang mulia. Baik, untuk menyiapkannya. Baik, demikian tadi untuk memberikan kesempatan penuntut umum mengajukan alat-alat buktinya, saksi dulu ya. Saksi dulu. Sidang ditunda sampai dengan hari tanggal 20 Maret 2025 ya. Demikian hari Kamis depan, 1 minggu dari sekarang. Izin yang mulia. Ya. Ini kaitan dengan permintaan kami kemarin tentang salinan BPKP kepada jaksa melalui majelis hakim. Kami menyampaikan beberapa dasar hukumnya. Pertama, pasal 15 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pada pokoknya di situ menjelaskan bahwa hakim wajib memberi bantuan untuk kepentingan peradilan, di mana berdasarkan penjelasan pasal 15 tersebut, bantuan untuk kepentingan peradilan dimaksud adalah salah satunya dalam hal administrasi berkas perkara termasuk kelengkapan bukti. Lalu kaitan dengan pasal 1 angka 9 KUHP junto pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan dalam hal mengadili hakim harus memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan azas bebas, jujur dan tidak memihak, fair. Lalu tentang pasal 72 KUHP menyatakan terdakwa penasihat hukum berhak mendapatkan surat-surat lainnya yang ada dalam berkas untuk kepentingan pembelaan. Dan ini yang terakhir, yang paling penting majelis hakim adalah pasal 39 ayat 2 Undang-Undang BPK junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 PUU 10/2012. Di situ dinyatakan diketahui hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara harus dibuka kepada terdakwa agar dapat diuji dalam persidangan dan diakses oleh terdakwa atau penasihat hukumnya. Nah, kaitan tersebut, kami tentunya kalau dapat salinan tersebut, kami akan dapat menguji
menghadirkan ahli untuk melihat tentang perhitungan BPKP tersebut. Tapi kalau hanya dihadirkan sekali lewat pada waktu nanti pembuktian, kami tidak punya kesempatan untuk melakukan itu. Mohon pertimbangan hakim agar ini betul-betul dipertimbangkan secara baik, karena ini persidangan kita disaksikan seluruh masyarakat Indonesia dan ini akan banyak berdampak kepada penegakan hukum kita. Kami mohon ketegasannya hakim untuk meminta jaksa menyediakan untuk kesalinannya. Terima kasih. Cukup dulu ya. Baik, jadi sebelum kami minta, kami tanyakan dulu penuntut umum terhadap permohonan dari penasihat hukum terdakwa tersebut bagaimana? Izin ya. Apa sudah bisa langsung disiapkan, dipenuhi? Silakan. Sebagaimana yang telah pernah kami sampaikan bahwa pelaporan hasil pemeriksaan BPKP itu merupakan alat bukti surat kami yang akan dibuka nanti ketika pada pemeriksaan ahli yang dihadirkan dari BPKP. Siap. Baik, baik, jadi mendengar permohonan dari tim penasihat hukum terdakwa, juga tanggapan dari penuntut umum, pada dasarnya majelis menyatakan bahwa laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara ya, itu adalah merupakan hak dari terdakwa. Jadi terdakwa berhak untuk menuntut laporan hasil audit tersebut yang akan digunakan sebagai bahan pembelaannya di persidangan. Jadi untuk itu kami minta juga kepada penuntut umum untuk secepat mungkin segera memberikan laporan hasil audit tersebut kepada terdakwa ataupun tim penasihat hukumnya. Terima kasih majelis. Sebentar ya. Jadi tidak perlu menunggu nanti pembuktian lebih lanjut lagi, agar terdakwa maupun tim penasihat juga punya waktu yang cukup untuk mempelajari. Ya, demikian. Biar persidangan juga kami harapkan berjalan seimbang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.